Dikarenakan banyak dari kalian yang request aku untuk ngebahas kasus Ted Bundy, jadi aku kepikiran untuk ngeriset kasusnya ya. Jadi aku mendapati bahwa ini benar-benar sangat menarik banget untuk kita bahas ya. Kasus Ted Bundy. Jadi tanpa perlu lama-lama, yuk kita bahas. Jadi, Ted Bundy ini merupakan sosiopat ya, sekaligus pembunuh berantai yang telah menghabisi dan memperkaos banyak sekali wanita ya. Dan kebanyakan diantaranya itu adalah wanita-wanita mahasiswa dari berbagai universitas gitu. Sehingga pada masa-masa itu begitu banyak sekali wanita-wanita yang dikabarkan menghilang. Dan orang-orang tidak pernah tahu ya pada masa itu bahwa seseorang di balik semua ini adalah Ted Bundy, seorang pemburu wanita. Pada tahun 1974, selama musim dingin dan musim panas, para polisi di Pacific Northwest dibuat galau dan resah. Pasalnya, begitu banyak wanita-wanita yang menghilang secara mendadak di wilayah tersebut. Yang membuat polisi-polisi merasa sedih dan galau adalah belum bisa ditemukan siapa pelaku di balik orang-orang hilang tersebut. Walaupun memang udah jelas ya ini diduga sebagai penculikan, namun polisi tidak berhasil mendapatkan bukti atau jejak apapun mengenai kasus tersebut. Dan itulah yang membuat polisi-polisi di sana ngerasa galau gitu. Dan hanya selang 6 bulan kemudian ya, dikabarkan 6 wanita menghilang lagi. Kepanikan pun terus semakin menjadi-jadi dan menghantui para warga-warga di sana. Ya karena siapa yang gak panik ya, orang menghilang itu semakin terus bertambah. Terlebih wanita gitu. Kebanyakan wanita-wanita muda, mahasiswa di sana yang kebanyakan menghilang. Hingga puncaknya ketika 2 orang wanita menghilang bernama Janice dan Dennis. Dengan menghilangnya kedua wanita tersebut ya, setidaknya itu memberikan sedikit petunjuk kepada polisi tentang siapa sebenarnya orang di balik semua ini. Namun ini masih hanya sedikit petunjuk ya, karena dari hasil laporan dari beberapa orang yang mengaku telah melihat kejadian tersebut ya, didapatkan sebuah hasil bahwa seseorang yang bertanggung jawab di balik semua itu bernama Ted Bundy. Namun, meskipun begitu, polisi masih ragu untuk menetapkannya sebagai tersangka karena masih dibutuhkan pengembangan kasus lebih lanjut lagi. Selain itu juga, yang membuat polisi masih ragu untuk menetapkannya dia sebagai tersangka ya di balik semua ini dikarenakan begitu banyak orang, sekitar 100-an orang lah ya yang memang deskripsi wajah dan memang postur tubuhnya memang mirip dengan Ted Bundy. Maka dari itu, Ted Bundy belum bisa dijadikan sebagai tersangka pada kala itu. Cuman di sisi lain, ini sangat menguntungkan Ted Bundy sendiri, dikarenakan ketika polisi masih ragu untuk menangkap dia, ini menjadi sebuah kesempatan besar bagi Ted Bundy untuk terus melancarkan aksi bejatnya. Sepanjang karir pembunuhannya sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika, dia berhasil setidaknya membunuh sekitar 30-an lebih manusia pada tahun 1970-an di 7 negara bagian Amerika. Pada saat lulus dari SMA, Ted Bundy langsung mendaftarkan dirinya ke salah satu universitas. Namun dia di sana hanya bertahan selama 1 tahun. Setelah itu, dia kembali lagi mendaftar kuliah di kampus yang berbeda, yaitu di Universitas Washington dengan jurusan psikologi atau psychology. Kasus kejahatan Ted Bundy yang pertama sebenarnya bukan pembunuhan ya, namun sebuah pelecehan. Dia melakukan pelecehan ini terhadap salah satu mahasiswi di kampus yang sama ya, di Universitas Washington. Jadi Ted Bundy melakukan pelecehan ini dengan cara memasuki apartemennya ya, dengan cara mendobrak apartemen si mahasiswi tersebut. Kemudian memukulnya sampai pingsan dengan sebuah benda yang ujungnya itu terbuat dari batang logam gitu ya, dari logam. Dia memukulinya sampai pingsan, kemudian melecehkannya dan memperkosanya. Serangan tersebut membuat si wanita koma selama 10 hari dan divonis cacat secara permanen. Setelah melakukan penyerangan terhadap gadis mahasiswi tadi, sebulan kemudian, Ted Bundy beraksi lagi dengan korban yang akan menjadi pembunuhan pertamanya, yang bernama Linda Ann Healy. Ted Bundy masuk ke apartemennya dengan cara menobraknya di pagi hari, persis seperti cara yang dilakukan di korban sebelumnya. Dan ini membuat Linda Ann Healy terjatuh pingsan. Di saat itulah dia langsung membungkus tubuhnya dan membawanya ke mobilnya. Dan setelah itu, wanita itu tidak pernah terlihat lagi. Sampai bagian tengkoraknya ditemukan setelah bertahun-tahun di lokasi di mana Ted Bundy membuang jasadnya. Setelah kejadian itu, Bundy pun terus membidik para mahasiswa di daerah tersebut di mana ia berkuliah. Dia mengembangkan sebuah teknik penemuannya, yaitu dengan cara mendekati wanita dalam keadaan berpura-pura cacat dan meminta bantuan wanita untuk membantunya memasukkan barang ke dalam mobilnya. Dan di saat itulah dia akan memukul korbannya sampai pingsan. Kemudian dia ikat, dia perkosa, dan dia bunuh. Lalu kemudian dia buang ke hutan.
Dia juga sering mengunjungi tempat di mana dia membuang para mayat-mayat korbannya untuk diperkaos lagi gitu, atau melakukan hubungan seks dengan mayat-mayat korbannya walaupun mayat-mayat korbannya itu sudah membusuk. Dan pada beberapa kasus dia akan memenggal kepala korbannya, kemudian kepalanya itu akan dibawa pulang ke apartemennya, kemudian dia bakal tidur bersama tengkorak korbannya itu, tidur bersama gitu. Dia pernah berkata, cara memiliki seseorang secara penuh adalah dengan membunuhnya. Hubungan dengan orang mati itu permanen, karena ketika kamu membunuhnya, otomatis jiwa dan raganya adalah milikmu. Dan itu adalah kasih sayang paling suci. Ngeri banget ya sumpah kata-katanya, sumpah. Aku jadi keinget salah satu lagu yang berjudul A Little Piece of Heaven kalau nggak salah, dari Avenged gitu ya. Jadi mirip-mirip ya sama video klipnya gitu, kasusnya gitu ya, dimana dia itu akan membunuh orang yang dia sayang, kemudian dia bakal ajak tidur bersama gitu. Oke, kita lanjut ya. Selama 5 bulan berikutnya, Ted Bundy kembali lagi membunuh 5 wanita lagi ya, 5 wanita mahasiswi, hanya untuk memuaskan hasrat dan kesenangannya. Dikarenakan begitu banyak kasus-kasus wanita yang menghilang ya, terlebih lagi memang mahasiswa dan wanita-wanita muda, akhirnya polisi pun melakukan pencarian secara besar-besaran dan meminta bantuan kepada beberapa lembaga pemerintah yang berbeda untuk membantu mereka menemukan gadis-gadis yang hilang, sekaligus untuk mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Ketika perburuan penculikan dilakukan, didapatkan hasil dari beberapa saksi bahwa deskripsi yang cocok untuk pelaku dari penculikan ini adalah Ted Bundy. Namun sayangnya, polisi masih belum berani menetapkan Ted Bundy sebagai orang yang tersangka gitu. Kenapa Ted Bundy belum berani ditetapkan sebagai orang yang tersangka atau setidaknya masih dalam pengawasan? Itu karena kan pada saat itu ada begitu banyak orang yang memang deskripsinya sama persis dengan Ted Bundy. Karena itulah Ted Bundy belum bisa dijadikan sebagai tersangka. Dan di saat itulah Ted Bundy terus melancarkan aksinya ya, dengan membunuh wanita, memperkosanya, kemudian membuangnya. Dia terus melakukan itu ya, karena dia berpikir bahwa tidak ada polisi yang mencarinya, sehingga dia bisa lebih leluasa melancarkan aksinya gitu. Dan ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat besar bagi dia, karena dia merasa bebas, tidak ada orang yang mencarinya, dia bisa membunuh siapapun saja yang dia lihat, apalagi kalau cewek-cewek cantik gitu ya, terlebih lagi mahasiswa. Itu udah benar-benar sangat, ibaratnya kayak dapat emas gitu ya, ngelihat cewek cantik gitu ya, dia bakal langsung menculiknya, membunuhnya, kemudian diperkaos gitu. Mendengar bahwa banyak kasus pembunuhan di lokasi di mana Ted Bundy menetap, Clover, mantan pacar Ted Bundy, sadar bahwa ini semua pasti perbuatan Ted Bundy, karena memang dia sudah lama curiga dengan Ted Bundy. Dan dia yakin bahwa Ted Bundy adalah orang yang bertanggung jawab di balik semua pembunuhan itu. Sekarang, ada begitu banyak bukti yang mengarah ke Ted Bundy. Dan ketika tim penyidik Washington mengumpulkan data-data mereka, nama Ted Bundy muncul di daftar urutan paling atas. Nah, di sisi lain, Bundy yang sadar bahwa polisi masih belum mau menangkapnya atau belum ada minat untuk mencurigai dirinya, memanfaatkan kesempatan ini untuk terus membunuh. Bahkan dia rela melakukan perjalanan dari rumahnya menuju Colorado untuk membunuh lebih banyak lagi wanita muda di sana. Akhirnya, pada bulan Agustus 1975, Bundy di-stop oleh polisi lalu lintas dikarenakan dia melaju terlalu kencang. Di dalam mobilnya ditemukan topeng, borgol, dan benda tumpul. Polisi pada saat itu belum mau menangkapnya karena memang belum ditemukan bukti yang cukup. Kecuali kalau didapati mayat di dalam mobilnya, itu beda cerita ya. Cuman kan ini memang buktinya masih belum begitu kuat ya yang ditemukan oleh polisi. Akhirnya Ted Bundy pun dibiarkan pergi oleh polisi. Namun setidaknya ya, benda-benda yang ditemukan di mobilnya sudah dicatat oleh polisi untuk dijadikan penyelidikan lebih lanjut lagi. Dan setelah beberapa lama ya, barulah akhirnya Ted Bundy diringkus oleh polisi. Ketika di dalam mobilnya ditemukan rambut yang cocok dengan 3 korban wanita menghilang. Dia pun akhirnya ditangkap. Hal yang tidak diketahui oleh polisi bahwa Ted Bundy adalah orang yang alot atau keras. Bahkan penangkapannya tidak dapat menghentikan dia untuk terus membunuh. Di saat persidangan untuk dirinya dilakukan, dia melarikan diri dengan cara membodohi polisi yang saat itu ditugaskan untuk menjaganya sedang beristirahat. Dia kabur dengan cara melompat dari jendela dan berlari ke pepohonan, kemudian mencuri mobil dan berhasil kabur. Namun sayangnya, 6 hari kemudian dalam pelariannya, dia berhasil ditangkap karena kecepatan mengemudinya yang sembrono dan terlihat mencolok, sehingga polisi yang sedang berpatroli saat itu menyadarinya. Pelarian Bundy berikutnya terjadi hanya 6 bulan kemudian, kali ini dari sel penjara. Setelah mempelajari peta penjara dengan cermat,
Bundy menyadari bahwa selnya berada tepat di bawah tempat tinggal kepala sipir penjara. Ada sebuah ruang merangkak kecil di bawah ruang sipir yang bisa digunakan untuk kabur. Dengan kata lain, ruang kecil itu berada di atas sel Bundy. Bundy bersekongkol dengan beberapa narapidana lain untuk mendapatkan gergaji besi kecil. Dan ketika teman satu selnya tengah berolahraga atau mandi, dia mencoba melubangi langit-langit, mengikis lapisan demi lapisan langit-langit secara perlahan. Lubang yang dia buat itu kecil, sangat kecil malah. Dia bahkan mulai dengan sengaja mengurangi porsi makanannya dalam upaya untuk menurunkan berat badan, agar dia muat untuk masuk ke dalam lubang yang dia buat. Ketika dia sudah selesai, Bundy menyelesaikan lubang itu dan merangkak naik ke kamar kepala sipir. Dan di sana dia menemukan bahwa kepala sipirnya sedang tidak ada. Dia pun menukar seragam narapidananya dengan pakaian sipir pria itu dan berjalan keluar dari penjara melalui pintu depan. Kali ini, dia tidak berlama-lama. Dia segera mencuri mobil dan keluar kota, menuju kota Florida. Ted Bundy menyadari bahwa pelarian dia ini merupakan sebuah umpan, sehingga polisi akan terus mengincarnya sewaktu-waktu. Jadi, dia berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Namun sayangnya, kehidupan di Florida itu sangatlah keras dan menghadirkan tantangan yang begitu besar hidup di Florida itu. Ya ibaratnya kayak di Jakarta lah gitu ya. Jakarta kan kota metropolitan yang memang hidupnya keras di sana ya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi kenapa di Florida itu hidupnya keras? Karena kalau tidak memiliki identitas, maka tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Dan dikarenakan di sana pengaruh lingkungan membuat dia itu stres, akhirnya hasrat ingin membunuhnya kembali lagi muncul. Pada 15 Januari 1978, 2 minggu setelah pelariannya, Ted Bundy masuk ke rumah mahasiswi di Universitas Florida. Dalam waktu rentang cuma 15 menit, dia berhasil melakukan pelecehan dan membunuh 2 wanita dengan cara memukulnya dengan kayu bakar, kemudian mencekiknya dengan stoking. Tidak sampai di situ, dia kemudian menyerang 2 wanita lain lagi. Yang keduanya ini akhirnya menderita luka parah, termasuk patah rahang dan kehilangan gigi. Pada tanggal 8 Februari, Ted Bundy kembali lagi beraksi. Kali ini, dia menculik gadis berusia 12 tahun dari sekolahnya, kemudian membunuhnya, dan akhirnya jasadnya disembunyikan di kandang babi. Pada akhirnya, Bundy tertangkap oleh polisi setelah lagi-lagi dia mengemudi secara sembrono, secara ugal-ugalan, dan menarik perhatian polisi. Mengetahui bahwa pelatnya tersebut adalah mobil curian, polisi pun akhirnya melakukan pengejaran. Singkat cerita, Bundy pun tertangkap. Dan saat tertangkap, dia mengatakan bahwa "You should have killed me before," gitu. Dia mengatakan seperti itu. Jadi artinya kayak kalian semestinya bunuh aku dari dulu gitu. Nah, kata-kata Bundy ini mengandung pesan tersirat bahwa ketika dia mengatakan kalian seharusnya membunuhku dari dulu, itu merujuk ke sebuah peristiwa di mana polisi masih mencurigai dirinya, namun belum berani menangkapnya. Sebenarnya, jadi kita bisa menarik kesimpulannya bahwa di saat polisi-polisi masih belum berani menangkapnya ya, masih mencurigainya, di saat itulah Bundy terus melancarkan aksinya karena dia menganggap ini sebuah kesempatan besar bagi dia karena tidak ada polisi yang berani mengincar dia, sehingga pada saat itu dia bebas berkeliaran melancarkan aksinya. Sepanjang persidangan, Ted Bundy tampaknya sudah menyerah dan putus asa, mengingat sudah begitu banyak sekali ya kasus kekejaman yang dia lakukan. Dia bahkan mengabaikan pembelaan dari pengacaranya sendiri dan memilih untuk bertingkah seenaknya di persidangan. Dia bahkan dengan lantangnya mengakui setiap pembunuhan yang udah dia lakukan di depan para hadirin di sana. Bahkan dia menakut-nakuti para hadirin yang berada di acara persidangan tersebut dengan kisahnya yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Karena dia ngerasa sepertinya sudah tidak ada pertolongan lagi ya, makanya dia bertingkah seenaknya di pengadilan. Dan pada akhirnya, Ted Bundy pun dihukum dan ditempatkan di hukuman mati di penjara Florida. Dan di sana dia menderita pelecehan ya oleh 4 pria narapidana di sana yang memang house sex di sana ya. Jadi dia dibeng-beng di sana sama 4 narapidana. Dan akhirnya, pada 24 Januari 1989, Ted Bundy akhirnya dieksekusi mati dengan kursi listrik. Dan di sana dihadirin oleh ratusan orang-orang yang merayakan kematiannya. Setelah semua yang dilakukan pada gadis-gadis itu, pukulan, pencekikan, mempermalukan tubuh mereka, menyiksa mereka, aku merasa bahwa kursi listrik terlalu bagus untuknya, kata Elena Rose, ibu dari korban.